islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, yang telah melimpahkan karunia-Nya dan limpahan taufiknya, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Harno dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka kita saling mengingatkan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita saling menjadi cerminan di antara kita, masing-masing menjadi cerminan di antara yang lain untuk menguatkan keimanan kita. Dan kita pun kita niatkan bahwa pertemuan kita setiap malam Rabu ini adalah sebagai tajdidul iman, pembaharuan iman. Senantiasa kita memperbarui iman kita, karena iman itu hakikatnya naik turun. Beda dengan imannya malaikat. Kalau malaikat imannya senantiasa stabil. Kalau nabi, para nabi imannya senantiasa naik terus, tidak pernah turun. Tapi kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Naiknya sedikit, turunnya anjlok. Jadi susah gitu kan. Jadi memang harus senantiasa diikhtiarkan untuk memperbarui iman kita atau memperbarui niat kita. Bagaimana kemarin kita sampaikan tentang hadis arba'in yang pertama, bagaimana kita memperbaharui menguatkan niat kita dan dalam rangka untuk menguatkan iman. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan, memberikan kepahaman kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut telah dapat menjadi amalan-amalan ibadah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita berharap kita juga mendapatkan curahan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ikhwati fillah rahimakumullah. Mungkin akhir-akhir ini kita semua merasakan, mengalami kondisi suasana yang mungkin menurun, baik hati kita, semangat kita, bahkan mungkin ya rezeki kita barangkali ya. Ya hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan kita semua mengatakan bahwa kita beriman, kecuali kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua, berbahagialah kepada mereka yang mempunyai kesabaran, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, artinya kita semua pasti akan mengalami dalam kondisi ketakutan, takut dengan kondisi ekonomi kita, barangkali takut dengan anak-anak kita, bagaimana masa depannya, takut dengan
kesehatan kita barangkali gitu, ataupun mungkin kesehatan orang tua kita. Artinya semua itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekurangan harta, kelaparan, jiwa dan buah-buahan, itu semuanya hakikatnya adalah akan dipergilirkan. Ada masanya kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada masanya juga kita akan mengalami sedikit ketakutan, kekurangan, kelaparan. Nah, dan disitulah nanti yang akan membedakan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang dalam menghadapi kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang sedang dialami. Kemudian di ayat selanjutnya, allazi iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka akan senantiasa berkata, inna lillahi wa inna, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengembalikan segala sesuatu yang menimpa kita, kondisi-kondisi apapun kita, itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuknya, memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Bukan justru kita menyalahkan kondisi. Wah, ini gara-gara, ya walaupun memang mungkin salah satu penyebabnya mungkin ya kepemimpinan yang tidak profesional, bisa jadi gitu. Tapi itu asbab itu. Tapi bagaimanapun memang itu sudah terjadi. Atau mungkin kita menyalahkan krisis gitu kan, menyalahkan cuaca yang ekstrim barangkali, kadang panas banget, kadang dingin sekali, kadang hujan gitu kan. Yang itu hakikatnya adalah semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memaknainya dengan kita kembalikan kepada Allah dengan memperbanyak doa, memperbanyak ibadah, dan kita bertawakal. Artinya bertawakal itu ya tetap kita setelah berusaha maksimal baru kita berserah diri. Kita serahkan seluruh keputusan apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang hasilnya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita berusaha untuk menerima takdir, qada dan qadarnya. Nah, itulah salah satu indahnya perilaku orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apabila mendapatkan nikmat dia senantiasa bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah dia senantiasa bersabar, dan tidak ada apa istilahnya, ruginya orang-orang yang beriman gitu kan. Jadi orang-orang yang beriman dia menyikapi setiap kondisi keadaan apapun itu dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini tentunya sesuatu yang harus kita usahakan, yang harus senantiasa kita jaga, dan hal yang senantiasa harus kita perbaharui terus menerus. Karena hakikatnya iman itu yazid wa yanqus gitu. Kadang naik, kadang-kadang turun. Sehingga kita perlu untuk senantiasa tajdidul iman, memperbaharui iman kita. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan, cara yang paling efektif, yang paling mudah untuk mengecas iman kita adalah dengan kita berkumpul di suatu majelis, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dalam suatu komunitas yang di situ senantiasa diagungkan asma-asma Allah, dan Allah menjanjikan di dalam majelis itu para malaikat mendoakan, dan di situ paling efektif untuk mengecas iman kita dibandingkan kita belajar sendiri, baca sendiri di rumah.
itu tingkat kecepatan ibaratnya ngecas HP itu cepat lah kita ngumpul gitu, walaupun cuma ngumpul kan langsung semangatnya ternaik gitu kan. Di rumah pas charging gitu kan. Kalau di rumah tuh baca buku mungkin habis sebuku belum tentu juga naik imannya gitu kan. Bingung malah gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi memang dikatakan yang paling efektif itu adalah dengan kita berkumpul di dalam suatu majelis. Selanjutnya kita coba untuk memahami ataupun mengkaji hadis arba'in ayat hadis yang kedua. Kemarin kita menyampaikan hadis yang pertama yaitu tentang innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertamanya innamal a'malu binniyat, tentang niat. Niat itu harus kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang melakukan apapun itu tergantung niatnya, dan dia akan mendapatkan apapun sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia berangkat ngaji niatnya untuk dapat makanan, ya dapat dia makanan, gitu kan? Yeah. Tapi tidak dapat Allahnya. Begitupun kemarin ketika niatnya berbarengan, ternyata Allah bolehkan. Dia beribadah memang niatnya ingin mendapatkan makanan misalkan, itu boleh. Seperti kemarin ada sebuah ayat kemarin ya, ketika dia habis sudah haji, dia boleh untuk sekalian dagang. Dia niatnya ibadah haji sekalian dagang, ternyata dibolehkan oleh Allah. Jadi kita ngaji niatnya dapat makanan ya boleh. Ya. Tidak dilarang. Nah, jadi yang kedua tentang hadis arba'in ini adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Pada suatu hari, langsung saya teksnya dulu. An Umar radhiyallahu anhu aidana qala. Langsung. Bainama nahnu julusu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iza tala'a alaina rajulan syadida bayabit tiyabi syadid sawadis sa'ri. Baca bahasa Indonesia nya ya, panjangnya nih. Pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Ini kisah ini diceritakan oleh Umar Ibn Khattab. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Nah, ini di atas pahanya ini. Rasulullah apa paha dia? Nah, itu ada dua kemungkinan, penafsiran, dua pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu di atas pahanya orang itu sendiri, atau di atas, ada juga sebagian yang berpendapat diletakkan di pahanya Rasulullah. Tapi yang nampak lebih realis masuk akal itu ya di pahanya dia sendiri. Saru juga lah kalau dia letak di pahanya. Terlalu jauh. Meletakkan keduanya di atas pahanya. Seraya berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya.
Dia berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian ia berkata lagi, laki-laki tadi berkata lagi, engkau benar. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu, Allah melihatmu. Kemudian laki-laki itu berkata, bertanya lagi, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Nah, maksudnya dia Nabi Muhammad mengembalikan kepada si penanya, gitu kan. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian dilanjutkan lagi, ia berkata, jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki itu pergi, aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud untuk mengajarkan agama kalian. Riwayat Muslim. Dan hadis ini biasa sering dinamakan sebagai hadis Jibril, gitu kan. Dan ataupun sebagian ulama mengatakan hadis ini sebagai umus sunnah. Kalau di Al-Quran itu ada Al-Fatihah, itu dikatakan sebagai umul kitab, umul kitab atau umul Quran atau induknya Al-Quran. Nah, ini sebagian ulama itu mengatakan bahwa ayat hadis ini yang diriwayatkan tentang Umar ini itu disebut sebagai induknya hadis umus sunnah, karena di dalam hadis ini dijelaskan tentang rukun pondasi agama, yaitu tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, dan itu sudah sebagian besar dari pondasi agama Islam. Dan ketika itu dijabarkan sangat luas sekali maknanya. Jadi bisa dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dikatakan sebagai, selain disebut sebagai hadis Jibril karena memang di situ ada turunnya Nabi Jibril yang meriwayatkan hadis itu, disebut juga hadis ini sebagai umus sunnah, gitu kan? Umus sunnah. Jadi fatifillah rahimakumullah, bahwa ketika kita memaknai membaca hadis ini, sesungguhnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ibrohnya, bisa diambil pelajarannya, gitu kan. Bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, hadis ini sangat tinggi sekali nilainya, mencakup seluruh penjelasan dalam agama. Karena itu di akhir hadis Rasulullah bersabda, dia adalah Jibril yang datang hendak mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi, gitu kan, karena memang di dalamnya terkandung nilai-nilai pembelajaran yang sangat luas sekali, gitu kan. Selanjutnya di hadis tadi dikatakan bahwa seorang laki-laki yang berpakaian rapi, gitu kan, yang dengan memakai baju putih, dijelaskan di awal hadis tadi ya,
seorang laki-laki berpakaian rapi putih, kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi di situ menandakan para sahabat ketika duduk-duduk dengan Rasulullah, ketika ya kumpul-kumpul kayak gini lah gitu kan, kira-kira gitu kan. Karena memang kebiasaan para sahabat itu senantiasa berkumpul dengan Rasulullah. Ketika ada waktu senggang, mereka berkumpul. Ketika ada waktu senggang, pokoknya senantiasa berkumpul. Dan di situ hikmahnya, ya tadi salah satu cara efektif untuk mengecas iman tadi. Karena dengan sering berkumpul, dengan sering bertemu dengan orang-orang soleh, gitu kan, itu secara langsung akan mengecas, minimal menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Coba kalau kita biasa kumpul dengan orang yang maksiat, ya pasti kita ikut-ikutan gitu kan. Kita kumpul dengan orang yang lalai, ya mau tidak mau lama-lama kita juga akan lalai. Nah, dari situ juga memberikan pelajaran bahwa hendaklah sering kita untuk berkumpul dalam rangka untuk mengecas keimanan kita. Kemudian para sahabat ketika berkumpul itu tiba-tiba ada laki-laki yang datang gitu kan. Dan biasanya kenapa dijelaskan itu seperti tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh gitu kan? Karena para sahabat di situ tidak mengenal laki-laki itu gitu kan. Kalau sekitaran sekitaran masyarakat situ kan rata-rata mereka tahu, walaupun tidak tahu namanya kan minimal pernah lihat wongnya. Wah itu sih kayaknya pernah lihat gitu kan, rumahnya di sana gitu kan. Nah, tapi para sahabat itu tidak pernah tahu laki-laki itu siapa, tetapi juga tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Nah, maksudnya biasanya kan kalau orang perjalanan jauh tuh minimal rambutnya kusut gitu kan, mukanya berdebu gitu kan, keringetan gitu kan. Nah itu tidak nampak tanda-tanda seperti itu. Justru nampaknya dia itu kayak habis keluar dari mobil gitu kan. Bajunya bersih gitu kan, rambutnya rapi gitu kan. Dan kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita ambil di sini itu para ulama menjelaskan bahwa adab ketika kita berkumpul, adab ketika kita hadir di dalam suatu majelis taklim ataupun pengajian, itu hendaklah salah satunya kita senantiasa menjaga diri kita berpenampilan rapi gitu kan. Jangan pakai baju yang dipakai ke kebun misalnya kan, ke kebun datang ke tempat ngaji saya enggak Baru motor. Baju kena. Ya walaupun itu, tapi kan ini pelajaran yang bisa diambil. Tapi insya Allah kita semuanya juga sudah menerapkan. Di situ dijelaskan memakai baju yang rapi, yang bersih gitu kan. Kemudian dengan apa istilahnya, dengan sopan gitu kan. Dan senantiasa duduk mendekat gitu kan. Artinya ketika ya semuanya insya Allah seperti yang kita lakukan ini kan mengikuti, hakikatnya pola-pola yang kita lakukan ini adalah pola-pola yang juga mengikuti apa yang Rasulullah SAW contohkan gitu kan. Nah, kemudian para malaikat orang laki-laki itu ketika ingin mengajarkan juga dia mendekat kepada sumbernya, artinya mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan terlalu jauh-jauh. Kebiasaan kita tuh kan kalau ngaji justru mau nyari pojok-pojokan gitu kan, jauh-jauh gitu kan. Itu disunahkan untuk mendekat. Dia tidak dianjurkan untuk dia jauh-jauh. Jadi dianjurkan untuk mendekat. Seminimal mungkin lah bisa mendekat. Kemudian jatahnya padha wae.
laki-laki itu mengajarkan tentang secara tidak langsung. Ternyata memang ketika kita ingin mengajarkan kepada orang-orang tertentu, itu bisa kita pengajaran dalam rangka langsung dengan memberitahu, atau juga pengajaran dengan sistem bertanya seperti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril tadi, yang menyerupai seorang laki-laki. Dia seolah-olah bertanya sekaligus membenarkan gitu kan. Nah, itu para sahabat juga bingung. Mungkin ini seperti kisahnya waktu itu Hasan Hussein waktu masih kecil. Mungkin kita semua ada mendengar ketika ingin melihat seorang bapak-bapak, seorang laki-laki tua lah gitu kan, wudunya itu tidak pas gitu kan. Hasan Hussein itu melihat ini wudunya tidak pas gitu kan. Tapi seorang anak-anak mau negur orang tua kan ya Risih ya. nggak berani. wong tuanya juga nggak gelem meloi gitu kan. Gengsi kan itu biasanya kan gitu kan. Nah, dibuat pola apa namanya? Bertanya kepada kakek itu, "Kek, tolong lihat wuduku ini kira-kira sudah pas apa belum?" gitu kan. Nah, dicontohkan oleh Hasan Hussein itu dengan wudhu yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah. Nah, secara tidak langsung laki-laki tua itu mengambil pelajaran dari dia melihat, berarti wudhuku tadi salah gitu kan. Nah, tidak tersinggung dia. Jadi menyampaikan, memberitahunya itu dengan cara tidak langsung, tapi seolah-olah bertanya atau seolah-olah minta pendapatnya. Ini kira-kira gimana gitu kan. Kalau biasanya kan ada uang kalau langsung dikasih tahu kan agak apa istilahnya tuh, gengsi kan gitu kan. Malah gelem deh. Mulai kabur malah ngetas deh. Bukan kowe itu ngerti apa gitu. Ora, sing paling patah iki kowe karo aku lho, wis tak rahu ya aku akeh pada kowe. Nah, jadi Tapi tenan ya. dari sini juga bisa kita ambil pelajaran itu juga. Kita dalam menyampaikan ilmu pada orang-orang itu bisa juga dengan cara bertanya ataupun istilahnya minta pendapatnya gitu kan. Kemudian di sini juga dari hadis ini juga malaikat Jibril ingin menyampaikan tentang apa istilahnya itu, Islam itu seperti apa gitu kan. Tentang rukun-rukun Islam. Akhirnya dari hadis ini muncul rukun Islam gitu kan. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman 6. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mampu beribadah haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Artinya kita mampu secara fisik dan secara finansial. Kemudian bagaimana tentang iman, itu iman kepada apa? Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir. Kemudian rukun ihsan. Rukun ihsan apa rukun ihsan? Ihsan melakukan sesuatu Kalau kita beribadah Seolah-olah Allah melihatnya. kita. Atau kita melihat seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah Allah melihat kita atau kita seolah-olah melihatnya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung melihatnya. Jadi itu rukun ihsan ada 1 ya. Kemudian malaikat Jibril juga menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, jadi antara Islam, iman, dan ihsan itu mempunyai satu kesatuan yang saling menguatkan. Nah, dari hadis ini juga ini bisa dipetik pelajaran bahwa
tidak ada orang yang mengaku Islam tetapi dia tidak mempunyai kepercayaan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara salah satu iman tadi, Allah, Rasul, malaikat, kitab, gitu kan. Hari akhir dan qada dan qadarnya. Artinya ketika ada orang yang mengaku dia Islam tetapi dia meragukan tentang salah satu dari rukun iman, itu juga belum dikatakan sebagai sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bisa Islam itu berkaitan dengan hal-hal syariat, sedangkan iman itu berkaitan dengan hal-hal akidah, akidah. Dan ihsan itu berkaitan dengan hakikat hati, gitu kan. Hati atau kebatinan, gitu kan. Kalau kebatinan artinya batin kita, gitu kan. Nah, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah mengaku sebagai seorang muslim, dikatakan sebagai seorang muslim itu apa? Apakah cukup bersahadat? Tidak, dia harus juga sholat, dia harus juga zakat, dia harus juga berpuasa, dan dia juga harus mengerjakan perjalanan haji, gitu kan. Nah, jadi konsekuensi seorang muslim itu harus menjalankan rukun-rukunnya tadi. Ketika rukunnya itu ada yang tertinggal, ya berarti ibarat sholat, rukunnya ada yang lupa, ya. Sah tak sholatnya? Ya. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Jadi sholatnya secara fikih, gitu kan, ya tidak sah, gitu kan. Begitu juga kita dari pelajaran hadis ini, gitu kan. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, gitu kan, tetapi ada yang masih tidak sholat, gitu kan, ya bisa dikatakan belum sempurna. Kalau dikatakan tidak sah, ya Mana? tidak sempurna, gitu kan. Keislaman orang itu tidak sempurna. Apalagi ada yang sudah sholat tapi zakatnya, gitu kan, zakatnya masih tidak yakin, gitu kan. Gitu kan. Itu juga kurang sempurna. Atau puasanya ada puasa. Kalau haji ada embel-embelnya apabila mampu. Artinya ketika tidak mampu masih ada rukhsah, keringanan. Nah, tetapi keringanan itu bukan menjadi alasan, gitu kan. Bukan menjadi alasan untuk menjudge kita laju tidak menjalankannya. Apalagi sekarang sudah banyak aneka cara bagaimana orang itu bisa berangkat haji. Bisa diangsur misalkan, gitu kan. Bisa dikumpulkan pelan-pelan, gitu kan. Artinya niat itu harus kita tanamkan. Oke, kita belum mampu berangkat haji, tetapi niat untuk berangkat haji itu harus sudah ditanamkan. Sebagaimana kemarin berhubungan dengan hadis yang pertama itu kan, Allah akan mencatat ketika niat itu sudah didawamkan, diniatkan. Walaupun belum dilaksanakan, niat itu sudah dicatat. Nah, maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak ada niat untuk berangkat haji dengan alasan belum mampu. Soal mampu itu nanti, gitu kan. Tapi yang penting niatnya, niat tidak bayar kok, gitu kan. Niatnya tidak bayar, gitu kan. Kalau bayarnya itu kalau pas berangkat, gitu kan. niatnya tidak bayar. Iya, niatnya nggak bayar, penting diniatkan dulu. Niatkan dulu. Ya niat. Nah, sebagai bentuk niat itu harus ada langkah nyata. Nah, minimal kita nyisihkan. Soal itu terkumpul apa tidak, ya wallah alam, gitu kan. Minimal ada usaha. Yang penting niat itu. Yang penting niat. Walaupun cuma sekali agak dikumpulkan. Ini
untuk haji gitu kan. DP nabungnya So, walaupun bulan depan mungkin dijupuk lagi. Kalau nabungnya di celengan, kalau nabungnya di bank tidak bisa diambil lagi gitu. Bank Online khusus haji. angsurane cukup buat angsuran. Ya, Ada nabung dulu. artinya langkah untuk menuju ke sana itu harus ada usahanya dulu, gitu kan, ada usahanya. Nah, jadi tidak menjadikan apabila engkau mampu itu menjadi alasan tidak tergerak hati kita untuk ke sana, gitu loh. Walaupun cuma niat kadang-kadang tidak tergerak, gitu kan, karena aku belum mampu, gitu kan, belum mampu sampai tua ya orang mampu gitu kan, gitu kan. tambah lagi nunggunya lama sekarang. Nah, tambah lama, gitu kan. Tambah nyerah akhirnya yang umur 60-an ya. Kemudian iman ini Islam ketika orang itu sudah mengaku Muslim, maka dia harus menjalankan rukun-rukunnya. Nah, ketika sudah rukun-rukun Islam itu dijalankan dengan maksimal, itu secara langsung itu akan menumbuhkan iman. Nah, jadi antara Islam, iman itu akan keterkaitan. Islam dijalankan dengan sempurna, dia akan menumbuhkan iman. Makanya Islam itu kemarin itu apa ibaratnya itu? Islam, iman kemarin kalau ibarat pohon itu bisa dikatakan sebagai pohonnya, Islam itu sebagai akarnya, gitu kan. Iman pohonnya dan ihsan itu adalah buahnya, gitu kan. Nah, jadi ketika akarnya kuat, pohonnya kuat, rimbun, dia akan melahirkan ihsan, melahirkan buah yang lebat. Tetapi ketika ibarat pohon itu akarnya kuat, pohonnya besar, tidak berbuah, ya lama-lama ditebang wong, gitu kan. Gitu kan? Karena tidak ada manfaatnya, gitu kan. Tidak ada manfaatnya. Tumbang. Jadi Islam itu adalah perbuatan zohir secara syariat, gitu kan, ibadah. Dan iman itu adalah keyakinan batin, hati ya. Keyakinan itu kan sesuatu yang tidak nampak. Keyakinan di dalam hati. Jadi hati kita ya ketika beriman tentang Allah, maka kita mengucap secara hati, kita mengakui, kemudian iman itu diucapkan di lidah, diyakini di hati, dan diamalkan dengan perbuatan, gitu kan. Maka ketika kita mengimani Allah itu sebagai Tuhan kita, nah, ini kan kajiannya sangat luas sekali loh tentang Islam, iman dan ihsan ini. Nah, maka ketika beriman kepada Allah, maka Allah itu sebagai Rob, gitu kan. Rob itu kemarin ada Penguasa, pencipta, pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur. Maka ketika kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita, maka kita juga harus rela untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus rela untuk apa istilahnya itu ya? Dikuasai, gitu kan. Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita mengakui tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW, mengimani para malaikat-malaikatnya, sesuatu malaikat yang mungkin tidak nampak, tetapi kita meyakini itu ada. Bahkan beberapa waktu lalu pernah kita sampaikan, Allah senantiasa menciptakan malaikat setiap hari, gitu. Bahkan ada suatu tempat di langit, gitu kan. Langit ketujuh apa namanya itu? Baitul Makmur. Baitul Makmur yang diriwayatkan itu selurusan dengan Ka'bah, itu kan. Ka'bah itu di bawah dan Baitul Makmur itu mungkin di langit tingkat 7 kan, dalam riwayatnya itu kan. Dan di situ kemarin setiap hari selalu datang malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Ketika dia sudah sholat di Baitul Makmur itu,
dia akan menyebar keluar di situ dan tidak pernah kembali. Artinya berapa juta itu kan malaikat itu Allah ciptakan gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak nampak di mata kita, tetapi kita wajib untuk mengimani dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengimani tentang kitab-kitabnya gitu kan. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, terutama adalah Al-Qur'an. Kemudian kita mengimani tentang hari akhir. Nah, hari akhir ini juga sesuatu ketika kita sudah meyakini tentang adanya hari akhir, maka ada upaya dari orang muslim, orang beriman untuk menyiapkan gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu datang. Kemudian yakin dengan qada dan qadar. Nah, ketika kita meyakini qada dan qadar, apa tadi? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan takdir baik, ya jangan sampai itu melenakan kita. Dengan takdir nikmat-nikmat rezeki itu juga harus senantiasa kita syukuri, bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi itulah tadi ketika semuanya itu sudah dijalankan dengan maksimal, itu akan melahirkan ihsan. Ihsan itu artinya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi kita merasa Allah itu melihat kita. Jadi dimanapun kita berada, itu akan terjaga akhlak kita, akan terjaga adab kita. Walaupun kita sedang dalam sendirian di kebun atau di hutan barangkali itu kan, dengan kita merasa Allah melihat kita, ya kita tidak meninggalkan sholat, gitu kan. Kita tidak berkelakuan maksiat, yang barang bukan milik kita ya tidak diambil gitu kan. Karena kita merasa Allah melihat kita, wah itu wae uang gitu kan, ya rasa diganggu gitu kan. Wae dhewe ya gak apa-apa disipuk gitu kan. Gitu. Kemudian apalagi? Ya banyak macam lah gitu kan. Misalkan ujian ketika sendirian itu lebih berat dibandingkan ketika berjamaah. Minimal rasa malas gitu kan. Biasanya rasa malasnya lebih tinggi kalau sendirian itu. Sudah dengar azan itu? Enggak dulu. Kalau gitu kan. Biasanya seperti itu. Film cekecen urung rampung gitu. Nah, jadi artinya akan lahir secara otomatis rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjalankan Islam dengan baik, kemudian kita meningkatkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita tentang rukun iman tadi dengan sempurna, maka akan melahirkan ihsan di dalam diri kita. Ketika ihsan itu belum muncul, berarti juga ada yang salah di dalam proses Belajar. Di dalam proses diri kita. Barangkali masih ada yang belum sempurna tentang keimanan kita. Masih belum ada yang sempurna dengan keislaman kita. Gitu kan. Kita sudah mengaku Islam, tapi ada tidak apa istilahnya dia? Masih menyepelekan dengan rukun-rukunnya tadi. Contohnya mungkin zakat, gitu kan. Zakat itu kan sesuatu yang nampaknya ringan, tetapi berat untuk dilaksanakan, karena itu berhubungan dengan materi, gitu kan. Nek uang senurung duwe, aku entuk iki zakat tak keluar ke zakate. Oh, bila wis itu kan ya semua apa terkenal gitu kan. Wah, eman-eman gitu kan. Hitung-hitung bolak balik gitu kan. Oh iya Mas.
ya Mas. Rata-rata, enggak semua loh. Rata-rata seperti itu gitu kan. Nah, makanya ketika zaman Umar bin Khattab, Umar apa Abu Bakar ya, waktu ada masyarakat yang balelo dengan zakat itu sampai diperangi gitu kan. Sampai begitu pentingnya menjalankan menjalankan rukun Islam tadi ya. Karena itu termasuk rukun Islam. Maka ketika ada orang yang masih istilahnya itu menyepelekan tentang zakat, artinya di situ belum ada keyakinan dia tentang Islam itu sendiri, belum ada keutuhan dia, kesempurnaan dia dalam memahami tentang rukun Islam itu sendiri. Artinya seolah-olah menyepelekan atau orang itu radila jalani apa gitu kan, atau mungkin iki urung wayahe gitu kan, urung wayahe terus sampai tua ibaratnya ya. Jadi sholat, kalau syahadat otomatis itu kan, sholat, zakat, puasa, haji itu juga harus minimal kita niatkan di dalam hati kita untuk kita sempurnakan menjalankannya. Kemudian ketika keimanan itu pun tidak sempurna, itu tidak akan melahirkan ihsan gitu kan. Nah, selanjutnya ketika itu semuanya sudah sempurna, maka itulah modal kita untuk menghadapi hari kiamat. Karena hari kiamat juga kadangkala kita juga menerimanya itu masih belum secara hati gitu kan. Masih baru menerima secara informasi gitu. Artinya bagi orang-orang yang beriman, ketika Rasulullah mengatakan hari kiamat dengan kondisi digambarkan tentang kondisinya itu sangat dahsyatnya, luar biasa gitu. Ketakutannya luar biasa para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan kondisi hari kiamat itu sendiri. Nah, jadi minimal walaupun kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, minimal kita mempersiapkan diri dan mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa tadi sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, itu ketika seorang seorang budak melahirkan tuannya. Itu yang bingung tadi itu. Jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan seorang pengembala kambing yang tidak beralas kaki saling berlomba meninggikan bangunan, gitu kan. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyampaikan yang disampaikan melalui malaikat Jibril tadi, walaupun kita tidak mengetahui kapan pasti terjadinya hari kiamat, tetapi minimal tanda-tandanya itu harus dikenali, gitu kan. Pertama adalah seorang wanita budak yang melahirkan tuannya. Ini pun ada dua pendapat. Pendapat pertama itu kelak, gitu kan. Karena memang pada zaman Nabi itu masih ada perbudakan, gitu kan. Atau bisa jadi nanti di akhir zaman itu akan terjadi lagi perbudakan, gitu kan. Itu pendapat yang pertama. Ketika memang itu terjadi lagi perbudakan, itu kan budak-budak itu kalau menurut pola alam ini itu boleh digauli oleh tuannya, gitu kan. Boleh digauli oleh tuannya, sehingga ketika dia melahirkan anak itu statusnya dia merdeka, anak itu. Jadi ketika anak itu dilahirkan oleh budak, gitu, itu statusnya dia bukan budak, tetapi statusnya dia merdeka dan dia menjadi tuannya budak tadi, ibu, walaupun ibunya. Iya. Walaupun Jadi ibunya statusnya tetap masih budak ya. Statusnya tetap budak, gitu kan. Tapi anak itu posisinya dia merdeka, makanya dia menjadi tuannya. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu
hanya kiasan, gitu kan. Karena nanti di akhir zaman itu banyak wanita yang melahirkan anak. Nah, yang namanya tuan itu kan biasanya tukang merintah, gitu kan, tukang ngatur, kemudian tukang apa lagi? Ya namanya tuan sama Big boss budak, gitu kan, bos itu kan. Bos. Artinya hidupnya dia itu diatur sama tuannya. Kadang-kadang ya dimarahi, gitu kan. Yang ngasih makan ya tuannya itu, maksudnya kan. Nah, makannya apa tergantung tuannya. Nah, itu istilah kiasan. Wanita itu ibaratnya ibunya. Nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak yang dilahirkan oleh ibu itu akan durhaka kepada orang tuanya. Dia anak itu merintah orang tuanya, merintah ibunya. Anak itu ngatur ibunya. Bahkan anak itu nyuruh ibunya. Ya, sekarang pula banyak kan ibunya jadi pembantu di rumah anaknya. Jarang TV tapi itu mah. Malah TV ya. Siar kan ini. Anaknya lampunya anak cucung kan. Nah, daripada diasuh wong lain, suruh ibunya Oh, asuh kan. Kan namanya kuwi. Lah kok nyuci-nyuci baju. Hah? Enak kan? Aneh. Nah, kok nyuci-nyuci baju-baju daripada wong lain, ya wis kon ibuke wae sekalian. Ya akhirnya semuanya ibunya gitu kan. Akhirnya yang ngasih duit anaknya. Akhirnya ibunya diatur. Bahkan dimarah-marah juga sama anaknya. Belum lagi kasus-kasus anak yang bunuh orang tua itu juga ada. Nah, artinya prediksi informasi ini sudah mulai muncul gitu. Jadi sebagian ulama itu menafsirkan tentang wanita melahirkan budak melahirkan tuannya itu ya seorang ibu yang melahirkan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia memperlakukan ibunya seperti budak. Dia memperlakukan orang tuanya tidak lagi menghormati orang tuanya. Dia bukan merendahkan. Dia menjadikan orang tuanya itu seperti budak lah gitu kan, budak yang disuruh, yang diperintah gitu kan, bahkan dimarah-marah segala macam. Artinya ketika kondisi itu sudah merebak, meluas, nah, itu salah satu tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian mendapati seorang pengembala yang beralas kaki berlomba-lomba meninggikan bangunan, gitu kan. Nah, ini juga dulu Timur Tengah, gitu kan, seperti kawasan Abu Dhabi, Dubai, gitu kan, kawasan Kuwait, kemudian kawasan minyak itu, Irak itu dulu kawasan yang tandus itu, kawasan yang tandus dan mayoritas masyarakatnya itu pengembala kambing, miskin kondisi mereka itu pada zaman dulu, apalagi zaman turunnya riwayat hadis ini gitu. Negeri-negeri Arab sekitar Arab Saudi itu semuanya dalam kondisi yang memang dia seperti dikisahkan ini, dia pengembala kambing, tidak bertelapak kaki dan tidak pakai baju. Kemudian sekarang kita lihat perubahannya luar biasa itu kan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Power malah. Power gitu kan. Nah, itu juga sudah mulai tanda-tanda. Belum lagi nanti semakin mendekati itu akan merata ke seluruh dunia. Sekarang ini yang terkenal miskin daerah mana? Daerah Palestina. bukan, ada yang Sudan mungkin daerah Indonesia. yang maunya kurus-kurus dan bukan luar negeri. Somalia. Daerah Afrika, Somalia. Somalia. Tidak ada menutup kemungkinan nanti ketika Somalia itu sudah berdiri bangunan-bangunan yang tinggi, nah itulah yang dikatakan dia pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, berlomba-lomba. Artinya yang negeri-negeri sekarang ini yang mungkin kelihatannya miskin, nanti dia akan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Rohingya. Jadi itu penafsiran para ulama gitu kan. Nah, jadi artinya ketika seluruh negeri itu sudah penuh dengan bangunan, nah,
tidak ada lagi orang yang miskin bahasanya gitu kan. Ya itu juga sudah salah satu tanda-tanda kiamat itu akan datang. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ketika ditanya oleh malaikat itu kapan datangnya kiamat gitu kan, kemudian Rasul menjawab apa? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Artinya di sini tidak ada salahnya orang itu ketika tidak mengetahui jawaban dari yang ditanya. Gitu loh. Maksudnya gimana ya? Artinya tidak semua ulama itu bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya. Dan malaikat Jibril pun tidak melanjutkan pertanyaan itu gitu kan, tetapi mengalihkan pertanyaan dengan menanyakan tanda-tandanya gitu kan. Artinya hikmah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari sikap Rasulullah dan para malaikat ini bukan justru kita membuli kalau bahasanya, bukan justru kita membuli ketika ditanya, wah percuma sekolah jujur ora iso jawab misalnya kan kalau kan. Jangan dibully seperti itu gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang ditanya itu juga tidak mengetahui jawabannya gitu kan. Ketika memang tidak mengetahui jawabannya ya jangan dibully gitu kan. Nah, itu salah satu pelajaran hikmah yang diambil dari sikap malaikat ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya sing saiki sing tamat sekolah coba belajar iki serba bisa ki mau aja dene dibully tenan kok. Tesnya. Nah, jadi memang kedudukan hadis ini merupakan hadis apa ya? Yang tinggi posisinya, bahkan dikatakan sebagai ulumus sunnah gitu kan. Ulumul hadis ataupun pokoknya sunnah. Nah, karena memang di sini dibahas tentang pokok-pokok persoalan-persoalan agama gitu kan. Persoalan-persoalan hukum-hukum beribadah ataupun hukum-hukum agama itu sendiri, yaitu tentang agama Islam. Nah, jadi sesuatu yang sangat orang yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW ditemui oleh malaikat yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan di situ dibahas persoalan-persoalan yang besar tentunya. Dan persoalan-persoalan yang besar ini pun ini dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam khususnya secara luas untuk tentang memperhatikan tentang pokok-pokok agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian tentang semuanya itu dalam rangka untuk menyiapkan diri kita menghadapi hari kiamat gitu kan. Dan ketika itu dikaji secara mendalam tentunya akan sangat luas sekali kajiannya tentang Islam itu sendiri, akan melahirkan iman. Islam dan iman itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, semuanya saling melengkapi. Kemudian ketika itu semuanya sudah dilaksanakan, itu akan melahirkan ihsan. Mungkin misal kita semua sama-sama berusaha atau berevaluasi, termasuk ya saya pribadi tentunya belum munculnya rasa ihsan gitu kan, itu barangkali masih belum sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempurnanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa Allah itu tempat pemberi rezeki, Allah itu tempat bergantung, tapi kita masih tidak yakin dengan rezeki kita, gitu kan? Kita masih tidak yakin tentang petunjuk yang sudah Allah berikan barangkali, gitu kan? Allah mengasih petunjuk kita untuk jalan ke barat, kita jalannya ke selatan misalkan. Ini karena tidak ada keyakinan tadi, atau tidak penuh keyakinan kita kepada Allah.
barangkali dari itu semuanya ya, sehingga belum memunculkan rasa ihsan di dalam hati kita, gitu kan. Makanya ketika kita sudah bertawakal atau berserah diri kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Cuma kadang-kadang berserah diri itu rata-rata kita itu dalam kondisi yang terpuruk. Terpuruknya udah terpuruk, tidak bisa bangun gitu kan, baru pasrah biasanya kan gitu. Tapi kalau masih sobah ya biasanya ya awan sobah orang nyerah. Artinya nyerah itu ya mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya bentuk kepasrahan itu artinya itu kita meningkatkan ibadah kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak macam ibadah-ibadah itu ya hakikatnya itu dalam bentuk kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat lail, ada sholat duha, ada sholat apa lagi? Tahajud. Ya, ada sholat taubat, ada sholat apa kalau memilih sesuatu itu istikharah gitu kan. Rezeki duka. Nah, artinya itu tuh sarana-sarana kita untuk berserah diri. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita kan sering mendulukan logika kita. Wah ini masuk gitu kan. Wah ini orang. Harusnya ketika kita berserah diri, ya kita istikharah. Nah, istikharah itu adalah bentuk diri kita berserah diri kepada Allah, meminta petunjuk pada Allah. Nah itu yang seringkali ya mungkin termasuk ya saya pribadi juga, ini juga pengingatan untuk kita semua. Karena kita merasa mampu gitu kan. Nah, ya, jadi hakikatnya tidak, ketika kita merasa mampu itu pun sudah menyalahi keyakinan kita. Menyalahi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hamba ini yang mampu kecuali Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa menjadikan kita ini bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal-hal yang sifatnya kayaknya apa istilahnya biasa menurut kita, itu sudah secara tidak langsung menjadikan keyakinan kita tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sholat duha gitu kan. Ya, kita meyakini itu untuk bentuk syukur kita kepada Allah. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan menambah Rezeki kita. menambah lebih banyak lagi gitu kan. Ya. Jadi ketika kita menjalankan sholat duha, yaitu sebagai bentuk berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta diberikan kesehatan, minta diangkat derajat kita di antara masyarakat. Tetapi kita tidak berserah diri kepada Allah. Berserah dirinya dengan apa? Ya dengan sholat malam. Karena sholat malam itu Allah berjanji akan meninggikan derajat hambanya di antara hamba-hamba yang lainnya. Nah, itu salah satu bentuk. Artinya banyak ibadah-ibadah itu hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita hanya menjalankan lepas kewajiban gitu kan. Lepas apa istilahnya itu? Lepas tugas gitu kan. Lepas tugas wes gitu kan. Itu yang barangkali baru melahirkan sifat ihsan di dalam diri kita semua. Jadi dari hadis ini kita banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita semua dan memberikan pemahaman yang utuh dan bisa menjadikan meningkatkan amal-amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa semakin meningkatkan iman kita, Islam kita dan melahirkan ihsan di dalam diri kita masing-masing. Dan Allah wa yakum ajma'in billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.